Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elviana Lingling. Saya berasal dari Sumatera. Pada hari Minggu 4 Oktober jam 1 siang ini saya akan memberikan kesaksian di dalam kehidupan saya. Saya dilahirkan orang tua saya pada tahun 86. Saya saat ini usia 35 tahun. Lalu dari saya dilahirkan orang tua saya, berjalannya waktu, intinya saya nggak punya Tuhan. Saya nggak punya Tuhan secara Islam, secara Buddha, Hindu, Konghucu. Saya nggak percaya dengan yang namanya Tuhan. Yang saya percaya, saya dilahirkan oleh orang tua saya dan saya dibesarkan oleh orang tua saya. Itu yang saya punya, yang saya tahu secara manusia. Saya hidup dengan berjalan apa yang saya mampu. Bahwa saya berpikir secara saya manusia, itu yang saya punya, bukan orang lain punya. Lalu berjalannya waktu, demi masa lalu di dalam kehidupan saya, ya mungkin sudah banyak laki-laki ataupun pengalaman dalam kehidupan saya, suka dukanya pada tahun-tahun yang telah saya laluin. Lalu pada tahun 2016 saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang berasal dari Papua. Kebetulan laki-laki tersebut itu dia dari Biak. Lalu pada tahun 2016 dan 2016 itu tanggal 27 Januari kami berdua menikah. Kami berdua berjalan mengikuti apa yang saya bisa dan suami saya sudah lakukan yang terbaik menurut dia, membuat saya bahagia, suka dan duka saya berjalan dengan suami saya ketika saya sudah menikah. Mungkin suami saya ini dikatakan urutan nomor 100 mungkin ya, karena begitu banyak masa lalu yang saya alami di dalam kehidupan saya, dan kehidupan saya merasakan itu masa lalu saya itu kelam dan kelam, sangat kelam. Dan saya bisa dikatakan apapun sudah saya lakukan, hanya yang saya tidak lakukan, tidak menjual diri, tidak memakai narkoba, tidak mencuri, tidak membunuh orang, ya kan? Cuman kalau untuk mempermainkan laki-laki, di atas laki-laki, mempermainkan perasaan, itu mungkin saya orangnya yang suka banyak masa lalu. Hingga suami saya ini urutan yang kalau dihitung mungkin yang ke 100 ini udah lebih mungkin ya, nggak bisa dihitung lagi lah. Tapi kan itu masa lalu bagi saya, dan dia bukan masa depan saya. Tapi masa depan saya dari 2016 itu saya berkata ini masa depan saya. Berjalan suka duka rumah tangga kami alami. Suami saya ajak saya ke gereja. Oke, saya ke gereja. Tapi ya cuman badan saya doang yang ada di gereja, pikiran saya ini nggak ada. Dan bahkan saya ini selalu bertanda tanya, mereka ini bicara Tuhan itu mana sih? Nggak kelihatan. Kok pendeta manusia kok dibilang Tuhan? Apa sih kekuatan dia? Ya kan? Itu kan secara pemikiran saya. Lalu rumah tangga berjalan, suami saya setiap hari Minggu dia ke gereja, setiap pulang kerja dia selalu buka Alkitab, bahkan sehari itu bisa 5 kali dia selalu, kalau saya hitung mungkin bisa lebih dari 5 kali. Apapun, mau makan pun, mau apapun, mau kerja, mau apa, dia tanya dengan sebuah bukunya itu. Lalu saya ini berpikir, siapa sih yang tulis bukunya itu? Ada siapa di dalam? Hingga saya negatif di dalam buku Alkitabnya itu, negatif semua. Jangan-jangan tuh buku dia ngajarin suami saya ini ke sana. Apa iya buku itu bisa ngomong gitu? Pemikiran saya di benak saya. Lalu saya ribut. Bahkan
setiap hari Minggu suami saya kalau mau ke gereja, hari Sabtu itu saya sudah belikan obat tidur supaya dia nggak bangun. Bahkan pagi saya sudah siapkan sarapan, saya sudah kasih obat tidur supaya dia lupa dengan hari Minggu itu. Ternyata dia bangun, sudah selesai ibadah kan dia sebangun, tapi dia ingat lagi ada ibadah sore katanya, dia mau ikut kejar lagi. Dia nggak pernah mendengarkan saya. Dan saya capek dong diajak-ajak dia ke gereja. Kadang-kadang saya pura-pura sakit lah, pura-pura apa. Saya nggak mau yang namanya diajak-ajak. Tuhan yang mana sih yang kamu bilang itu, saya nggak ngeliat gitu. Hingga suami saya ini lelah di dalam rumah tangga kami. Dia lelah hingga dia mungkin tidak sanggup lagi hidup dengan saya. Cuma suami saya nggak berani berkata bahwa saya mau menceraikan kamu gitu. Dia tidak bicara seperti itu, mungkin karena dia takut dengan Tuhan bahwa dia nggak bisa mau ceraikan saya. Karena akhirnya karena dia lelah dan saya pun lelah, setiap ribut saya bilang, saya minta cerai lah, daripada kamu siksa saya siksa kamu, perasaan kita saling menyakiti, kita nggak cocok begini, untuk apa kita bertahan. Tapi hari demi hari setiap ribut damai lagi ya kan. Nah, inilah rumah tangga tadi, damai, ribut, damai, ribut, damai. Itu yang dikatakan saya suka duka dalam kehidupan saya. Akhir singkat cerita, suami saya meninggalkan Kabupaten Sarmi, karena kebetulan suami saya bekerja di Sarmi. Dia meninggalkan Kabupaten Sarmi pada 4 Juli 2020. Dia tidak pamit dengan saya, bahkan teleponku pun dia tidak angkat. Lalu saya mulai mencari suami saya. Kemana ini suami saya? Di mana dia? Kemana dia? Hingga karena saya merasa itu suami saya, saya berhak mencari dia. Akhirnya saya keliling, saya turun ke Jayapura dari Sarmi, saya cari suami saya. Malam ketemu malam, pagi ketemu pagi, tidak ketemu. Naik lagi saya ke Sarmi, turun lagi saya, penasaran. Sebelum ketemu suami saya di AB, baru saya tanya dengan suami saya, mari kita bicara secara manusia, dari hati ke hati. Mau kamu apa? Kenapa kamu pergi nggak pamit dengan saya sekian hari, sekian minggu? Aku ini siapa? Lalu suami saya cuman berkata, istriku maafkan aku. Aku cuman berkata, saya minta maaf. Maaf bagi saya itu gampang, tapi saya merasa saya nggak dihargain sebagai seorang istri. Lalu suami saya ini ya berdoa di atas berdoa, dia buka terus Alkitabnya. Hingga saya ini satu-satunya jalan kayaknya Alkitabnya harus saya bakar kali ya. Saya sudah berpikir untuk saya bakar dia punya Alkitab supaya dia tidak lihat tuh lagi Alkitab. Tapi benak saya berpikir lagi, kalau saya bakar ini, nanti dia beli lagi juga percuma. Saya mau ribut dengan suamiku pun juga percuma. Akhirnya saya cuma bilang, mari sudah kita cerai saja sudah. Suami saya bilang, kalau memang itu yang kamu mau sebagai istriku, kamu mau minta cerai, terserah kamu. Suami saya bilang, saya kembalikan lagi, terserah kamu. Lalu karena suami saya bicara terserah saya nggak bisa ambil keputusan sepihak. Saya bilang, jangan kamu bilang terserah, kalau bahasa terserah kamu bebankan ke saya ini. Akhirnya karena ribut, nggak teguran, saya dengan suami saya diam-diaman saja. Suami saya merasa itu biasa aja, tapi bagi saya gara-gara Alkitab ini nih rumah tangga saya bisa hancur nih. Akhirnya saya berpikir salahkan tuh Alkitab, karena biasa saya nggak pernah begini, kok suami saya lebih mentingkan Alkitab. Saya cemburu dong dengan Alkitab ini, kok Alkitabnya nemenin dia tidur gitu kan. Apa-apa dia selalu ada Alkitab. Sampai saya bilang, kamu kalau nggak ada apa-apa, kalau kamu mau makan, mau cuci pakaian, mau apa, kamu minta sama Alkitab kamu minta temanin aja sudah, jangan dengan saya. Tidak, suami saya dengerin aja saya bicara. Mungkin dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lalu suami saya puasa, dia sudah jalankan puasa itu selama 12 hari. Lalu suami saya ini cuma diam berdoa.
Saya tanya, kenapa kamu diam dan berdoa? Itu kamu itu berdoa dari Sabang sampai Merauke, semua kamu doakan, itu hasilnya apa? Terus saya ngedekat suami saya, karena saya sebagai seorang istri, saya nggak bisa lampung tinggi dari pundak suami saya. Saya bilang, saya ikutan dong puasa. Saya nggak tahu, tiba-tiba hati saya kepengen gitu puasa, tapi puasanya bagaimana? Lalu suami saya tanya ke saya lagi, beneran istriku kamu mau puasa? Saya bilang iya, karena saya sayang sama suami saya. Udahlah, saya coba juga ikut puasa, karena saya benar-benar sayang sama suami saya tulus, dan saya nggak mau kehilangan suami saya, karena bagi saya suami saya udah saya ikat, dia adalah terakhir dalam kehidupan saya, hingga saya bilang udahlah saya ikut puasa gitu. Lalu suami saya itu bilang, betulkah istriku kamu mau puasa? Iya, saya bilang. Lalu saya mengatakan iya tuh, saya berpikir puasa itu gimana ya? Suami saya bilang, berarti kita jangan makan, puasa tidak makan, tidak berhubungan, puasa tidak makan, tidak berhubungan secara birahi, tidak minum, nanti jam sekian kita makan sampai jam sekian, terus pekerjaan saya hanya berdoa. Kalau saya kan belum percaya dengan doa-doa. Lalu sebelum puasa itu saya ngelamun, apa bisa saya puasa yang nggak boleh makan, nggak boleh minum? Saya berpikir nanti kalau saya lapar gimana? Saya bicara sendiri. Hingga saya bicara sendiri itu, waduh, nanti kalau saya nggak makan, saya sakit mati gimana? Saya bicara sendiri, nggak ada teman saya untuk bicara. Cuman karena saya sayang dan ini, sudahlah saya mengalah, saya puasa gitu. Tapi saya nggak, sebelum puasa itu saya jalanin, saya bicara sendiri, apa iya saya bisa tahan lapar dan haus, sementara kalau saya nggak makan nggak minum saya sakit gimana? Saya lagi bicara sendiri, lagi ngelamun, tiba-tiba sok-sok seorang tete ini dia muncul di dalam kehidupan saya, di tengah-tengah saya ngelamun. Dia datang secara tidak tahu, dia datang dari ke kanan kah atau ke kiri, dari depan kah atau dari belakang, tiba-tiba dia muncul di depan saya. Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudaraku bayangkan, kalau kamu ketemu orang yang tidak pernah kamu ngejumpai, tiba-tiba ketemu, muncul tiba-tiba ada seorang tete yang begitu usia sudah lanjut, begitu pendek, bongkok ya, dia pakai tongkat dan dia pakai sorban, dan dia ada binatang peliharaannya, anjing 2 kecil gitu. Anjing itu kayak anjing Cina gitu, peliharanya 2 di dekat tongkatnya tuh. Tongkatnya 1 tapi cabangnya 2. Jadi ibaratnya kalau jari jempol kita ini 1, tapi ada muncul lagi ada ya jari, jadi kayak bercabang gitu. Dia tete itu berkoreng-korengan, bau busuk, bernama-nama. Saya kasih takutnya, saya ini mau lari, saya kram, kakiku ini berat sekali, kram. Ibu bayangkan kalau ketakutan itu gimana rasanya, kita ketakutan. Saya takut sekali pada waktu itu, kakiku kram, saya mau teriak minta tolong. Saya suara itu kayak tercekek gitu, kayak nggak keluar gitu, hingga saya kepegang dengan tete itu. Mau dan nggak mau saya ketangkap dong, karena saya takut tadi. Tete itu bicara begini, saya tidak akan mencelakai kamu, tapi saya datang, kamu buka Yesaya, kamu lihat Yesaya 60, bangkitlah, jadilah terang. Saya berpikir lagi, Yesaya itu siapa? Orang mana? Dia tinggal di mana? Sehingga saya disuruh bangkit dengan dia. Saya kan nggak ngerti Yesaya itu siapa. Sehingga dia bilang, bangkitlah, jadilah terang. Itu yang tete itu berikan kepada saya. Tapi tete itu bilang, tidak berhenti di kamu saja terang itu. Bangkitlah, jadilah terang. Lalu saya bertanya, sambil saya kebauan, ketakutan, tete ini siapa? Saya tanya lagi. Tete ini berkata, saya adalah ada di dalam Alkitab bagi umat Kristen. Saya ada di dalam Alkitab umat Kristen.
dan saya tertulis di situ. Siapa memang Tete? Dia bilang, coba kamu tanya di Daniel 7 ayat ke-9. Buka saya di situ. Saya mau berjumpa orang kejijikan, kebusukan, karena saya tete-tete yang menjijikkan. Terus Tete itu berkata lagi, dia bilang dia ada di saya 49 ayat 7. Lalu saya ini, ya saya itu siapa ya? Orang mana ya saya itu? Dia tinggal di mana? Saya mau cari dia. Saya mau bicara dengan siapa? Kalau saya bicara kepada orang, nanti orang bilang ibu itu gila, ibu itu stres, karena orang nggak bisa lihat nih si Tete. Saya cuman sendiri. Ketika saya lagi cuci piring nih lagi, Tete ini datang lagi. Sampai saya bilang sama saya punya anak yang ada di rumah kami, awas Amanus, awas, Tete mau lewat, Tete lewat sudah, tapi dia nggak lihat. Saya bilang, saya gila kah? Lalu Tete ini, Marina ikut saya. Dia ikut saya, dia ajak saya ke alam surga. Dia tunjukkan, begini ya orang-orang yang sudah mati, kita yang hidup saja, yang berkaitan, yang saya lihat yang berkaitan dengan saya saja dan keluarga. Dia buka itu, kau kenal dengan itu? Saya kenal, itu saya. Apa yang kamu buat? Ya karena saya lihat itu saya punya badan, ya itu saya beri orang makanan. Tapi karena saya bicara sama orang bahwa saya tadi habis kasih ini, baru itu nanti tidak dimasukkan di gudang. Jadi apa yang saya beri atau yang kita beri di dalam kehidupan kita, semasa hidup kita, itu yang kita akan punya nanti. Tetapi kalau kita memberi makanan sisa kepada sesama umat manusia, itulah yang akan kita punya nanti di sana. Hingga saya begitu saya dipulangkan, roh saya dipulangkan, saya ketakutan. Wah, kalau begitu saya nggak mau melakukan hal-hal yang merugikan saya dong. Saya harus bagaimana? Saya harus punya kerajaan itu yang hidup yang mewah di sana. Sudah. Lalu Tete ini bicara lagi sama saya, jumpa. Dia datang terus menerus datang. Dia ajarkan saya tentang firman. Kamu baca firman ini. Tapi bagaimana saya mau membaca? Saya ini nggak tahu Alkitab itu yang mana yang saya mau buka. Tapi karena saya nggak tahu Alkitab, dia berikan saya coret-coretan aja di kertas dengan jadi apa yang dia kata ya saya tulis-tulis saja gitu kan. Jadi dia berikan saya seperti kayak benang dengan jarum. Bagaimana saya masukkan benang ini dengan di jarum yang lubangnya sangat kecil ini. Ketika dia sudah masuk, saya harus tarik firman ini tadi. Dia berbicara seperti ini. Saya akan tarik dia kemana? Saya akan tarik supaya rata dan menyatu. Oh, firman ini bicaranya seperti ini, Tete. Oh ya sudah, saya tulis itu yang saya kerjakan dari saya ketemu dan semenjak saya menjadi seorang Kristen. Saya menjadi seorang Kristen sudah 20 hari ini. Dari semasa hidup saya nggak mempunyai Tuhan, dan saya baru mempunyai Tuhan Yesus Kristus saya sebagai juru selamat saya 20 hari ini. Dan saya yakin bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan semua genapi. Sekalipun langit ini berlalu, sekalipun bumi ini berlalu dan langit ini bergoncang, Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadi saya akhirnya berkoordinasi kepada pendeta, ibu pendeta, karena Bapak Pendeta Manurung bilang ke sana. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kami tadi ke pendeta, akhirnya kita
koordinasi dengan Bapak Pendeta Pak Manurung. Beliau datang ke kediaman kami karena saya dari berjumpa dengan Tete ini terus menerus. Akhirnya saya bingung sama siapa saya bicara. Kalau saya bicara dengan orang yang tidak paham, dengan orang yang tidak mengerti, nanti orang berpikir saya gila. Akhirnya saya bicara dengan suami saya, seperti ini saya berjumpa dengan Tuhan melalui Tete. Bahkan Tuhan kasih saya catatan seperti ini. Catatan itu banyak sekali saya catat, dan catatan itu nggak keluar dari ayat-ayat Tuhan. Lalu suami saya, secara manusia suami saya ini koordinasi panggil Bapak Pendeta Manurung. Lalu beliau menyambut telepon suami saya berkata, besok hari Sabtu jam 10 saya akan tiba di kediaman ibu dan bapak. Jam 10 hari Sabtu itu beliau tiba di kediaman kami. Lalu sudah berbincang-bincang dengan saya, dengan suami saya, mengenai apa yang saya punya, dan beliau Bapak Pendeta menerima. Beliau menyarankan untuk kami koordinasikan di STT. Lalu saya dengan suami saya ke STT. Kami ke STT ketemu dengan ibu pendeta siapa saya lupa namanya, mungkin suami saya tahu namanya. Lalu beliau terima kami dengan senang hati dan dia sudah menerima percakapan kami. Lalu beliau sarankan untuk kami ke sinode. Akhirnya saya dengan suami saya ke sinode. Sampai di sinode kami berjumpa kepada Bapak Pendeta, saya lupa namanya, suami saya tahu namanya, dan Ibu Pendeta ketemu dengan dua hamba di situ. Lalu mereka menerima dengan senang hati, dan mereka menyarankan kami untuk ketemu dengan Ibu Pendeta Kairos. Kembali lagi ke Ibu Pendeta Jemaat. Akhirnya kami berjumpa dan bercakap-cakap hingga saya menulis, saya berikan tulisan saya sama Ibu Pendeta, dan Ibu Pendeta tolong khotbahkan, tapi Ibu Pendeta pelajarkan dulu tariknya dari mana dan kemana. Saya hanya tugas memberikan tulisan ini. Singkat ceritanya, saya diberi kesempatan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober pas ibadah pagi jam 9 hingga saya diminta kesaksian. Itu yang sementara saya berikan, bahwa saya saat ini saya sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus saya sebagai juru selamat saya, yang dari semenjak lahir saya tidak memiliki agama apapun. Terima kasih saya kepada Bapak Pendeta Manurung dan pendeta yang lainnya. Semoga Bapak Pendeta Manurung sebagai jembatan di dalam penerimaan wahyu ini kita persebarkan untuk bagaimana untuk orang yang sudah undur dari Yesus. Mari kita tangkap firman-Nya, dan saya dipesan sama teteh saya, ini saatnya kita dengar kata Tuhan. Ini saatnya kita mencari Tuhan. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita nempel seperti perangko kepada Tuhan Juru Selamat kita. Sekian dan terima kasih. Itu adalah kesaksian saya, Elviana alias Lingling. Saya undur diri. Terima kasih. Shalom.